Halo Sobat Mahasiswa, selamat datang di seri pembelajaran akuntansi keuangan. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah dibahas di bab 8 sebelumnya pada bagian pertama. Dan kali ini kita akan membahas pengakuan pendapatan pada bagian yang kedua. Buku yang digunakan dalam pembahasan materi ini adalah buku Intermediate Accounting IFRS Edition edisi ketiga karya Kieso, Wigan, dan Warfield. Dan beberapa istilah yang digunakan di dalam materi ini sudah disesuaikan dengan istilah-istilah yang digunakan pada PSAK 72. Ada dua materi pembahasan yang akan kita bahas pada bagian kedua dari bab 18 ini. Yang pertama adalah mengaplikasikan 5 langkah proses pengakuan pendapatan sebagaimana yang sudah dibahas pada bagian pertama terhadap isu-isu besar dalam pengakuan pendapatan. Sedangkan yang kedua adalah menggambarkan penyajian dan pengungkapan atau bagaimana menyajikan dan mengungkapkan transaksi-transaksi yang terkait dengan pendapatan. Ada beberapa isu di dalam akuntansi pengakuan pendapatan. Di antaranya adalah terkait dengan return atau retur penjualan dan potongan harga atau sales return and allowance. Kemudian berikutnya adalah perjanjian penjualan dengan janji dibeli kembali atau repurchase agreement. Kemudian ada tagih dan tahan atau bill and hold. Kemudian hubungan principals dengan agen, principal agent relationship. Kemudian ada konsinyasi atau consignment, ada garansi atau warranties, dan uang muka yang tidak dapat dikembalikan, non-refundable upfront fees. Baik, kita akan bahas satu per satu isu-isu yang ada di dalam pengakuan pendapatan. Yang pertama adalah sales return and allowance. Pada hakikatnya, hak retur diberikan kepada pelanggan dengan berbagai alasan. Di antaranya adalah karena pelanggan merasa tidak puas atas produk yang mereka terima sehingga mereka bisa saja meretur atau mengembalikan produk yang telah mereka terima tersebut kepada penjual. Perusahaan selaku penjual menerima retur produk tadi dengan berbagai kombinasi dari berbagai hal berikut. Yang pertama, perusahaan sebagai penjual mengembalikan penuh atau mengembalikan sebagian atas imbalan yang telah dibayarkan oleh pihak pembeli. Yang kedua, kredit yang dapat diperhitungkan terhadap jumlah utang. Ini kalau transaksinya adalah transaksi non-tunai, maka bisa saja atas retur tadi penjual melakukan pengurangan atas hutang yang dibebankan kepada pembeli atau yang akan terutang. Kemudian yang ketiga adalah produk lain yang terkait dengan pertukaran. Perusahaan bisa juga memberikan penggantian dalam bentuk produk yang lain atas retur yang dilakukan oleh pihak pembeli. Kita lihat contohnya pada tanggal 12 Januari 2019, Vanden penjual secara kredit 100 buah kamera seharga 100 tiap buah kepada Amaya. Vanden mengizinkan Amaya untuk mengembalikan kamera yang tidak bisa digunakan dalam waktu 45 hari setelah tanggal pembelian. Ini adalah klausul yang ditetapkan oleh penjual kepada pembeli. Harga pokok tiap produk adalah 60 dan Vanden mengestimasi bahwa akan ada 3 produk yang dikembalikan. Kemudian biaya pemulihan produk atas produk yang diretur nanti kalaupun diperbaiki sifatnya tidak material, dan produk yang dikembalikan tadi dapat dijual kembali oleh Vanden dengan tetap mendapatkan keuntungan. Nah, untuk mencatat transaksi penjualan kamera pada tanggal 12 Januari di mana Vanden mengestimasi akan kemungkinan adanya retur, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Ini adalah jurnal penjualan yang dilakukan oleh Vanden kepada Amaya atas 100 buah kamera seharga $100 tiap buahnya. Maka jurnalnya adalah account receivables karena dijual secara kredit, dan kemudian sales revenue sebesar 10, masing-masing sebesar 10.000.
Apabila perusahaan menggunakan metode perpetual, maka perusahaan juga mencatat cost of goods sold dan inventory pada tanggal penjualan sebesar nilai perolehannya atau harga pokoknya. Pada tanggal 24 Januari, ternyata benar Amaya mengembalikan 2 buah kamera. Pada tanggal 31 Januari, Vanden menyusun laporan keuangan dan menetapkan bahwa kemungkinan hanya ada 1 buah kamera lagi yang akan dikembalikan oleh Amaya. Hal ini tentu saja sesuai dengan prediksi di mana ketika Vanden menjual produk tersebut kepada Amaya, ia menduga hanya ada 3 buah kamera yang akan dikembalikan. Nah, karena Amaya sudah mengembalikan pada tanggal 24 Januari sebenarnya 2 buah kamera, maka Vanden masih konsisten menyatakan bahwa kemungkinan besar hanya akan ada 1 kamera lagi yang dikembalikan. Vanden kemudian membuat jurnal berikut ini terkait dengan transaksi tersebut, yaitu mencatat retur kamera pada tanggal 24 Januari dengan mendebit sales return and allowance, di mana sales return and allowance ini adalah kontra account dari akun sales, dan kemudian mengkredit account receivables karena proses pembeliannya secara non tunai, maka mengkredit kembali hutang Amaya kepada Vanden. Dan kemudian karena perusahaan menggunakan perpetual inventory system, maka atas inventory yang dikembalikan akan dicatat sebagai returns inventory dan mengkredit cost of goods sold. Pengkreditan cost of goods sold ini dilakukan apabila berada pada tahun yang sama. Apabila berbeda tahun atau berbeda bulan, maka berbeda tahun khususnya, maka Anda tidak bisa mengkredit ke cost of goods sold karena akun cost of goods sold ini nantinya akan di-close, akan ditutup pada akhir tahun, sehingga Anda harus menggunakan akun lain, yaitu return earning. Vanden sebelumnya telah mengestimasi bahwa terdapat kemungkinan akan ada 3 kamera yang dikembalikan. Ini adalah prediksi Vanden pada saat menjual kepada Amaya. Vanden meyakini bahwa estimasi tersebut sudah benar dan membuat jurnal penyesuaian pada 31 Januari untuk mencatat retur yang diperkirakannya tersebut. Oleh karenanya, jurnal per 31 Januari 2019 adalah sales return and allowance, yang diasumsikan terjadi pengembalian. Kemudian kreditnya tidak account receivables. Karena apa? Karena memang ini adalah estimasi saja, jadi bukan benar-benar retur yang dikembalikan oleh Amaya, sehingga di sini mengkredit allowance for sales return and allowance. Kemudian mencatat retur penjualan yang diperkirakan atas 1 buah kamera. Ini adalah konsekuensi karena perusahaan menggunakan perpetual inventory system. Jadi estimated inventory returns, kemudian mengkredit cost of goods sold. Pertanyaannya, kalau kita menggunakan periodic inventory system bagaimana? Maka jurnal-jurnal yang kedua pada slide-slide sebelumnya, ya, termasuk pada slide-slide sebelumnya, tidak perlu dilakukan. Dan hasilnya pada laporan laba rugi, Vanden di bulan Januari akan nampak seperti ini. Di sini ada sales revenue, atau biasa disebut juga dengan sales saja, ini sales, kemudian dikurangi dengan sales return and allowance, hasilnya adalah net sales, kemudian ada cost of goods sold, dan hasilnya adalah gross profit on sale. Sedangkan di laporan posisi keuangan atau neraca, di sana terdapat account receivables yang sudah dikurangi sebesar 200 akibat adanya retur, dan kemudian ada allowance for sales return and allowance sebesar 100. Ini merupakan estimasi atas kemungkinan adanya retur di tahun berikutnya, sehingga hasilnya adalah net account receivable sebesar 9.700, dan di sini tambahkan dengan atau adanya muncul di dalam neraca atau laporan posisi keuangan adanya returns inventory. Ini adalah gambaran laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan Vanden setelah melakukan transaksi dengan Amaya sepanjang bulan Januari tahun 2019. Kita lihat contoh yang lain. Pada tanggal 12 Januari 2019, Vanden menjual tunai. Nah, kali ini yang dijual adalah tunai
sebanyak 100 buah kamera seharga 100, ini sama datanya ya. Kemudian vendor mengizinkan namanya untuk mengembalikan kamera yang tidak bisa digunakan dalam waktu 45 hari, ini juga sama informasinya. Kemudian harga pokok tiap produk adalah 60 juga sama. Vendor mengestimasi 3 produk yang akan dikembalikan. Biaya pemulihan tidak material dan produk kembalikan dapat dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan. Jadi datanya sama, perbedaan hanya pada tunainya saja. Pada saat penjualan tanggal 12 Januari, jurnalnya tidak lagi, kalau sebelumnya adalah account receivables, di sini jurnalnya mendebit cash, mengkredit sales revenue, kemudian cost of goods sold, dan inventory. Apabila vendor tidak membayar tunai, nah ini persoalannya ya. Amaya membeli tunai, tetapi kemudian pada saat Amaya mengembalikan, vendor tidak membayar tunai, jadi tidak mengembalikan uangnya. Ketika Amaya mengembalikan 2 buah kamera, seperti apa jurnalnya? Nanti kita lihat ya. Maka jurnal untuk mencatat 2 buah kamera yang diretur tadi dan harga pokoknya terkait tersebut adalah sebagai berikut. Sales return and allowance sebesar 200, kemudian accounts payable. Nah, accounts payable di sini menandakan bahwa vendor menyatakan bahwa ia berhutang kepada Amaya. Jadi tidak dikembalikan uang tunainya, tetapi mengakui adanya hutang kepada Amaya. Kemudian ini sama ya, return inventory dan cost of goods sold. Jadi jurnal ini sama dengan jurnal di sebelumnya. Jadi perbedaannya adalah ada di sisi credit accounts payable. Pada tanggal 31 Januari, vendor menyiapkan laporan keuangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Vendor mengestimasi bahwa hanya ada 1 buah kamera yang akan dikembalikan. Maka vendor akan membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Sales return and allowance, kemudian di sini Anda lihat ya untuk 31 Desember, kalau sebelumnya di sini adalah allowance, di sini mengkredit accounts payable. Kemudian mencatat penerimaan 1 buah kamera, estimated inventory return, dan cost of goods sold. Jadi perbedaannya Anda lihat ada di sisi kredit. Dan hasilnya laba rugi vendor di bulan Januari seperti ini ya. Kemudian laporan posisi keuangannya seperti yang nampak di layar. Silakan Anda cek ya, Anda perhatikan, dan bila perlu Anda bandingkan dengan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan yang sudah disajikan di slide sebelumnya. Kita masuk ke isu yang kedua, yaitu repurchase agreement atau perjanjian untuk dapat membeli kembali. Repurchase agreement memberikan hak ya, kepada perusahaan selaku penjual untuk menarik kembali sebuah aset dari tangan pelanggan. Ya, jadi menarik kembali aset yang sudah dijual tentu saja dari tangan pelanggan dengan kewajiban tak bersyarat atau biasa disebut dengan transaksi forward, atau hak tak bersyarat. Jadi sini adalah kewajiban tak bersyarat, yang kedua adalah hak tak bersyarat atau biasa disebut dengan atau dalam bentuk call option ya, transaksinya biasanya dalam bentuk call option, sedangkan kewajiban tak bersyarat bentuknya biasanya adalah forward. Dengan cara membeli kembali aset tersebut pada suatu tanggal tertentu. Tentu saja penarikan kembali atau pembelian kembali ini harus dilakukan sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya, yaitu pada saat terjadi transaksi jual beli. Apabila kewajiban atau hak yang untuk membeli ini jumlahnya lebih besar atau sama dengan harga jual, maka transaksi ini dapat dikatakan sebagai transaksi keuangan yang normal. Nah, namun demikian kalau lebih kecil maka perlu dipertanyakan ya apakah ada konflik of interest antara pembeli dengan penjual atau ada maksud-maksud lainnya. Kita lihat contohnya di sini ada Morgan, yaitu sebuah dealer peralatan pada tanggal 1 Januari 2019 menjual peralatannya kepada Lane Company dengan nilai 100.000. Disepakati pula bahwa untuk dapat membeli kembali peralatan ini dalam bentuk sebuah kewajiban tanpa syarat, tadi disebut dengan forward, per 31 Desember 2020 atau 2 tahun kemudian dengan harga yang lebih besar, yaitu 121.000. Nah, maka pertanyaannya adalah bagaimanakah Morgan mencatat transaksi ini, yaitu transaksi penjualan kepada Lane, namun
Di dalam penjualan tadi disepakati bahwa Morgan dapat membeli kembali 2 tahun yang akan datang dengan jumlah tertentu. Maka apabila tingkat bunga sebesar 10% telah ditetapkan di dalam perjanjian ini, maka Morgan akan membuat jurnal berikut ini dan mencatat transaksi tadi sebagai transaksi financing, bukan transaksi jual beli. Nah, ini yang perlu Anda ingat ya, untuk repurchase agreement itu bukan transaksi jual beli tapi dipandang sebagai transaksi financing atau pembiayaan. Seolah Morgan meminjam uang kepada Lane namun menyerahkan aset yang dijualnya. Maka jurnalnya Anda lihat cash debit sebesar 100 dan Anda lihat kreditnya adalah liability ya, liability atau liabilitas kepada Lane Company. Jadi bukan dicatat sebagai transaksi jual beli namun seolah adalah ya tidak seolah juga ya. Jadi ya dianggap atau dipandang sebagai liabilitas atau transaksi financing. Ya, seolah-olah jual beli gitu maksud saya, seolah jual beli namun sebenarnya ini adalah kegiatan financing. Di 31 Desember 2019, jadi 1 tahun sejak transaksi jual beli tadi terjadi, karena sifatnya financing, otomatis financing konsekuensinya adalah adanya cost of capital, adanya biaya modal dalam bentuk bunga. Oleh karenanya Morgan harus mencatat adanya bunga yang harus diberikan kepada Lane ya. Jadi interest expense sebesar 10.000 dan liability to Lane Company sini ya sebesar 10.000, nilainya ya 100 atau nilai pokok utang dikalikan 10% dikalikan 12/12 karena mulainya 1 Januari tadi ya. Karena mulai 1 Januari sampai 31 Desember, jadi ini sebenarnya adalah dikalikan 12/12. Apabila transaksinya tidak dimulai pada tanggal 1 Januari, maka posisi bulan di sini ya lamanya bulan disesuaikan. Pada tanggal 31 Desember 2020, jadi 2 tahun kemudian Morgan mencatat bunga dan juga mencatat pemulihan liabilitasnya kepada Lane yang disebut dengan repurchase agreement tadi. Ya, jadi catat interest expense sebesar 11.000. Kenapa 11.000? Ya karena pokok utangnya sejak ini ya kalau Anda perhatikan sejak adanya interest expense tahun lalu liability kepada Lane-nya menjadi 110 dikalikan 10% ya. Maka interest expense untuk tahun kedua adalah 11.000. Setelah itu baru kemudian Morgan melunasi hutang tanda kutip ya, hutang yang dilakukan kepada Lane sebesar 121.000 ya. Sesuai dengan harga, ini sesuai dengan harga purchase agreement ya. Dan ini juga sesuai dengan hutang yang bunga hutang atau interest expense ya, yang menjadi bagian dari penambah pokok hutang kepada Lane. Kemudian kita masuk ke isu yang ketiga yaitu bill and hold agreement. Jadi bill ditagih, hold itu ditahan. Ya. Jadi satu arrangement penagihan dan penahanan ya, ditahan atau tidak diserahkan. Bill and hold agreement adalah kontrak ya, jadi mana entitas membuat tagihan kepada pelanggan atas suatu produk, tetapi kemudian entitas menahan kepemilikan fisik atas produk tersebut dalam kurun waktu tertentu. Tentu saja menahan ini ada maksud dan tujuannya. Hal ini dapat terjadi apabila pembeli belum siap. Ya, ini dia ya, alasannya adalah karena beli belum siap untuk menerima produk tetapi tetap ingin mengambil hak milik atas produk tersebut dan bersedia ditagih ya, jadi penerima tagihan. Nah, ini dia bill and hold. Jadi pembeli bersedia untuk dikirimkan tagihannya namun produknya tidak perlu dikirimkan terlebih dahulu, tapi produk yang ada di tangan penjual sudah beralih kepada tangan pembeli. Mari kita lihat contohnya di sini pada tanggal 1 Maret 2019 Butler menjual tungku seharga 450.000 di mana kosnya adalah 280.000 kepada kedai kopi lokal bernama Baristo yang sedang mengembangkan usahanya di dalam kota. Sesuai perjanjian Baristo meminta Butler, ini sesuai perjanjian, Anda lihat ya, meminta kepada Butler untuk menyimpan tungku tersebut terlebih dahulu
hingga kedai kopi milik Baristo tadi telah siap dioperasikan. Jadi yang meminta untuk ditangguhkan pengiriman barangnya adalah Baristo atau pihak pembeli. Hak milik tungku, hak milik atas tungku berpindah kepada Baristo sejak perjanjian ditandatangani. Artinya Baristo mengatakan bahwa oke, kita melakukan perjanjian ya, saya akan membeli tungku Anda, tapi tungku yang saya beli tadi sudah menjadi hak milik saya ketika transaksi terjadi, dan namun pengirimannya baru dilakukan nanti kalau tokonya sudah siap. Kurang lebih seperti itu ya untuk bill and hold agreement. Pertanyaannya adalah kapankah butler harus mengakui pengakuan pendapatan yang berasal dari transaksi bill and hold ini? Butler, ya selaku penjual, menetapkan bahwa ia akan mengakui pendapatannya pada saat ia telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya. Tentu saja hal ini sesuai dengan 5 langkah ya atau proses 5 langkah di dalam pengakuan pendapatan. Jadi pemenuhan pelaksanaan kewajiban pelaksanaan ini baru dilakukan menurut Butler yaitu pada saat Baristo telah memperoleh kendali. Nah, untuk hal ini Anda bisa cek ya di bagian pertama mengenai proses 5 langkah dalam pengakuan pendapatan. Di sisi lain ya bagi Baristo sekarang ya, jadi kalau tadi ada Butler sebagai pembeli, sekarang sebagai penjual, dan sini Baristo sebagai pembeli. Baristo untuk mendapatkan kendali atas produk berdasarkan perjanjian bill and hold ini maka harus ada seluruh kriteria yang terpenuhi. Jadi tadi ingat Butler mengatakan bahwa saya akan melakukan pengakuan pendapatan kalau Baristo telah memperoleh kendali, begitu ya. Sementara Baristo sendiri akan dipandang telah memiliki kendali atas produk kalau seluruh kriteria di bawah ini terpenuhi. Yang pertama adalah alasan perjanjian bill and hold-nya harus bersifat substantif. Tadi sudah jelas bahwa Baristo menahan ya bill and hold tadi, bersedia ditagih dan menahan produknya karena resto atau kedai kopi yang baru dibuatnya belum siap untuk beroperasi. Kemudian produk harus diidentifikasi secara terpisah sebagai milik Baristo, artinya pihak Butler harus memisahkan produk yang sudah selesai dan tidak boleh diberikan kepada klien karena produk itu adalah milik Baristo. Kemudian produk harus telah siap secara fisik pada saat untuk dikirimkan kepada Baristo, artinya meskipun katakanlah sekarang sudah jadi dan kemudian masih ada 1-2 minggu lagi baru dikirim Baristo, ya kalau hari ini diminta dikirimkan juga fisiknya sudah siap. Dan kemudian ini yang penting, Butler tidak boleh menggunakan produk tersebut atau menyerahkannya kepada pihak lain. Nah, apabila keempat kriteria terpenuhi, maka dipandang Baristo telah menerima kendali atas produk tersebut. Sehingga pada contoh ini diketahui bahwa semua kriteria telah dipenuhi. Oleh karena itu pengakuan pendapatannya harus dilakukan pada saat kontrak ditandatangani. 1 Maret, ini masih melanjutkan yang tadi, ini jurnalnya ya, 1 Maret 2019, Butler membuat jurnal berikut untuk mencatat penjualan bill and hold dan harga pokok terkait. Jadi dicatat pada tanggal 1 Maret 2019, yaitu pada saat terjadinya transaksi. Account receivable sebesar 450.000 dan sales revenue-nya 450.000. Kemudian dicatat cost of goods sold and inventory karena perusahaan menggunakan perpetual inventory system. Kemudian kita masuk ke isu yang berikutnya, yaitu principal agent relationship, yaitu hubungan antara principal dengan agen. Kewajiban pelaksanaan dari principal adalah menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan. Sedangkan kewajiban pelaksanaan dari agen adalah mengatur bersama prinsipal dalam menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan. Jadi agen adalah pihak yang berada di tengah-tengah ya, antara penjual dengan pembeli. Contohnya di sini ada Preferred Travel Company, dia adalah agen memfasilitasi pemesanan paket wisata dengan mencarikan pelanggan bagi Regency Cruise Company. Nah, sehingga di sini Regency Cruise Company adalah principal, sedangkan Preferred Travel Company adalah agennya.
Kemudian contoh yang lain, price line adalah agen yang memfasilitasi penjualan berbagai jasa seperti sewa mobil yang dilakukan oleh Hertz selaku prinsipal. Pendapatan agen berasal dari jumlah komisi yang diterima. Materi detail tentang prinsipal dan agen ini ada di akuntansi keuangan lanjutan. Kemudian isu berikutnya adalah consignment atau konsinyasi. Pabrikan atau pedagang besar biasanya akan menyerahkan barang, tetapi tetap menahan hak milik atas barangnya hingga barang tersebut terjual. Konsignor adalah pihak yang memiliki barang yang menitipkan barang kepada pihak lain, karena consignment itu bisa juga diterjemahkan dengan penjualan titipan, ya. Jadi konsignor adalah pihak yang menitipkan, ya, yaitu bisa berupa pabrikan atau pedagang besar yang mengirimkan barang dagangan kepada consignee. Nah, consignee adalah pihak yang dititipi barang. Biasanya mereka adalah dealer yang bertindak sebagai agen bagi consignor. Jadi bertindak sebagai agen tapi tanda kutip, karena nanti ada perbedaan ya antara agen dengan consignee dalam menjualkan barang dagangannya. Jadi agen di sini maksudnya adalah wakil konsignor. Konsignor memperoleh profit dari penjualan. Jadi atas penjualannya dia akan akui adanya profit, yaitu selisih antara harga jual dengan jumlah harga jual produk dengan jumlah biaya yang dikeluarkannya. Dan mencatat barang dagangan sebagai persediaan. Jadi di sini untuk menegaskan bahwa barang dagangan yang dikonsinyasikan merupakan milik konsignor, bukan milik consignee. Sedangkan consignee akan memperoleh komisi dari penjualan yang dilakukannya. Transaksi detail tentang consignment juga akan dibahas di akuntansi keuangan lanjutan. Namun demikian, ini adalah contoh yang diberikan di dalam akuntansi keuangan menengah. Ya, di sini ada contoh Nelba Manufacture. Di sini ada Nelba mengirimkan barang dagangan yang cost-nya sebesar 36.000 secara consignment, ya. Biasa disebut dengan consignment sales, dengan penjualan titipan kepada base value stores. Jadi di sini berarti Nelba ini adalah consignor, sedangkan base value ini adalah consignee, ya. Jadi Nelba adalah pihak yang menitipkan barang, base value adalah pihak yang dititipi barang. Nelba membayar 3.750 ongkos angkut, ya, pada saat mengirimkan barang tadi. Dan base value membayar 2.250 local advertising cost. Jadi membayar iklan adalah base value, yang membayar biaya kirimnya atau ongkos kirimnya adalah Nelba. Ya, di mana khusus untuk base value pada saat dia mengeluarkan biaya ini iklan lokal akan dapat di-reimburse, ya. Jadi reimbursable kepada Nelba. Artinya biaya yang dikeluarkan oleh consignee itu dapat diajukan pengembalian kepada consignor. By the end of the period, pada akhir periode, base value telah menjual 2/3 dari barang yang dititipkan, consigned merchandise, atau sebesar 40.000 cash, ya. Jadi nilai jualnya 40.000 tunai. Base value notifies, memberitahukan kepada Nelba atas penjualan tersebut, menahan 10% komisi yang menjadi haknya, dan kemudian mengirimkan sisa kas kepada Nelba. Bagaimana jurnalnya? Mari kita lihat. Anda lihat di sini ada dua pembukuan, ya, pembukuan dari sisi Nelba sebagai consignor dan base value store sebagai consignee. Pada saat pengiriman, shipment of consigned merchandise, pada saat pengiriman merchandise, Anda lihat Nelba mencatat, ya, inventory, consignment, dikasih keterangan consignment di bawahnya, ya. Kemudian finished good inventory, ini pada saat melakukan pengiriman barang dagangan atau barang consignment kepada base value. Dan Anda perhatikan base value tidak menjurnal apapun, hanya mencatat di dalam memo atas barang yang diterimanya. Kemudian
pada saat Nelba membayar biaya ongkos angkut, Anda bisa lihat di sini payment of freight cost by consignor kepada consignor. Nelba akan mencatat biaya tadi dengan menambah nilai inventory dan kemudian mengkredit cash karena dibayarkan tunai atas ongkos angkutnya. Dan Anda perhatikan untuk base value tidak ada jurnal yang perlu dibuat karena memang tidak ada kaitannya dengan base value. Namun demikian ketika base value membayarkan biaya iklan ya, maka ini dikeluarkan oleh base value, maka base value akan mencatat ya. Anda bisa lihat di sini mencatatnya sebagai receivable from consignor. Kemudian kreditnya adalah kas. Di sisi lain Nelba tidak mencatatnya ya karena memang dia tidak tahu ya kecuali kalau base value menginformasikan bahwa pada hari ini saya mengeluarkan biaya iklan dan seterusnya. Dan kemudian pada saat penjualan terjadi, ya Anda lihat Nelba tidak mencatat apapun karena memang diasumsikan ia tidak mengetahuinya. Dan base value lah yang akan mencatat karena dia menerima uang tunai dari pembeli dan kemudian mengkredit payable to consignor. Jadi pada saat mengeluarkan biaya-biaya terkait dengan consignment, dia mendebit receivables dan kemudian di sini mendebit payable. Dan pada saat di akhir periode biasanya jadi si consignee akan melaporkan hasil penjualannya, kemudian biaya-biaya yang dia kenakan kepada consignor dan kemudian menyerahkan sisa uang yang ada di tangannya kepada consignee. Kita lihat dulu dari sisi kepada consignor. Kita lihat dulu dari sisi consignee ya. Jadi Anda lihat di sini jadi payable to consignor 40.000, kemudian sesuai dengan angka yang ada di sini, kemudian receivable from consignor Anda bisa lihat di slide sebelumnya. Kemudian consignee mengakui adanya commission revenue sebesar 10% dari nilai jualnya atau nilai penjualan yang dihasilkan 4.000 dan sisanya sebesar 33.750 adalah jumlah kas yang menjadi milik konsignor. Dan maka pada saat base value mengirimkan uang tersebut kepada consignee yaitu Nelba akan mencatat jumlah kas sebesar yang dikirimkan oleh base value. Kemudian juga akan mencatat advertising expense yang sudah dikeluarkan oleh base value, juga mencatat komisi expense yang sudah ditetapkan oleh base value dan sisanya akan dicatat sebagai revenue from consignment sales. Sekali lagi penjelasan detail tentang consignment Anda bisa cek di materi akuntansi keuangan lanjutan. Dan di akhir tahun untuk consignor dan consignee perlu melakukan adjustment apabila perusahaan memang menggunakan perpetual inventory system. Kemudian di sini ada contoh yang lain ya, payment for all. Ini adalah pencatatan untuk yang berbeda ya, untuk pembayaran sales on consignment yaitu payment of advertising by consignee yaitu pembayaran iklan yang dilakukan oleh consignee seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Nanti ini Anda bisa cek kembali. Baik, berikutnya isu yang lain adalah warranties atau garansi. Ada dua jenis garansi bagi pelanggan. Yang pertama, produk memenuhi spesifikasi yang telah disepakati di dalam kontrak pada saat produk dijual, yaitu di mana warrantinya sudah termasuk dalam harga jual. Jadi include harga jual atau assurance, biasanya bentuknya adalah assurance type warranty. Kemudian jenis yang kedua adalah garansi yang tidak termasuk dalam harga jual. Nah, biasa bentuknya adalah service type warranty. Jadi ada dua jenis garansi yaitu assurance dan service. Assurance sudah termasuk di dalam harga jual, sedangkan kalau tidak termasuk harga jual disebut dengan service type warranty. Nah, untuk service type warranty ini akan dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan terpisah. Ya, ingat ya, apa yang maksud dengan kewajiban pelaksanaan terpisah? Ini adalah cara yang ketiga ya di dalam 5 langkah proses pengakuan pendapatan.
Jadi dipandang sebagai kewajiban pasarwisa karena biasanya service type warranty ini perusahaan memang memberikan jasa khusus terkait garansi yang bisa dipisahkan dari penjualan produk. Mari kita lihat. Contoh Maverick menjual 1.000 Rollomatic ya pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan total harga 6 juta. Dengan sebuah warranty garansi yang menyatakan bahwa produk tersebut bebas dari kerusakan. Harga pokok Rollomatic adalah 4 juta. Syarat berlakunya jaminan warranty ini adalah 2 tahun dengan estimasi biaya sebesar 80.000 apabila ada perbaikan. Selain itu, Maverick menjual perpanjangan warranty. Nah, ini ketentuannya. Maverick menjual perpanjangan warranty yang terkait dengan 400 Rollomatic untuk 3 tahun. Artinya Maverick ini sebenarnya selain menjual produk juga dia bisa menjual warranty. Di luar 2 tahun waktu warranty yang sudah disiapkan tadi yang seharga 18.000. Pada 22 November 2019, Maverick mengeluarkan biaya upah pekerja sebesar 3.000 dan biaya komponen sebesar 25.000 terkait dengan pelaksanaan jaminan warranties. Maverick menyiapkan laporan keuangan per 31 Desember 2019 dan diestimasi bahwa biaya jaminan warranty di masa depan totalnya adalah 44.000 pada 31 Desember 2019. Nah, pertanyaan adalah apakah jurnal yang harus dibuat oleh Maverick ya pada tahun 2019 terkait dengan penjualan Rollomatic dan jaminan perpanjangan warranty tersebut. Mari kita bahas. Pada tanggal 1 Oktober 2019 pada saat Maverick menjual Rollomatic dan perpanjangan warranty, maka jurnalnya adalah ini. Mendebit kas sebesar 6 juta ditambah dengan 18.000 ya tadi yang nilai Rollomatic itu dan kemudian mencatat sales revenue ini terkait dengan Rollomatic-nya dan kemudian 18.000 terkait dengan warranty-nya apabila dilakukan terpisah maka disebut dengan unearned revenue ya jadi unearned warranty revenue. Jadi kalau Anda masih ingat di prinsip accounting Anda mengenalnya unearned, ini kalau tidak ada ya, misalkan unearned revenue. Nah, sehingga Anda tinggal munculkan saja kata warranty, unearned warranty revenue sebesar 18.000. Kemudian mencatat harga pokok penjualan, sekali lagi ini dicatat karena perusahaan menggunakan perpetual inventory system. Kemudian pada tanggal 22 November 2019, pada saat perusahaan mengeluarkan biaya terkait dengan warranty, maka jurnalnya adalah warranty expense 28.000 kemudian sales dalam bentuk ya. Jadi warranty expense ini dalam bentuk salaries and wages payable sebesar 3.000. Kemudian sisanya adalah part atau spare part ya atas atau elemen yang terkait dengan atau komponen ya terkait dengan inventory sebesar 25.000. Dan pada tanggal 31 Desember 2019 perusahaan atau Maverick mencatat penyesuaian yang berkaitan dengan jaminan warranty pada akhir tahun. Mencatat warranty expense 44.000 dan warranty liability, yaitu mengakui adanya kewajiban atau liabilitas atas warranty sampai dengan 31 Desember 2019. Isu berikutnya adalah non-refundable upfront fees, yaitu uang muka yang tidak dapat dikembalikan. Jadi non-refundable upfront fees ini merupakan pembayaran dari pelanggan sebelum perusahaan mengirimkan produk atau menyerahkan jasa atau biasa kita sebut dengan uang muka. Pada umumnya berhubungan dengan inisiasi, aktivasi atau penyiapan. Jadi ini ya hal yang terkait dengan penyiapan barang atau jasa yang akan diberikan di kemudian hari. Pada sebagian besar kasus pembayaran dibuka atau upfront payment bersifat tidak dapat dikembalikan atau non-refundable ya. Dan contohnya biasanya misalkan kalau Anda mengikut atau mendaftar pada sebuah anggota klub kesehatan, maka biaya tersebut harus dibayarkan di depan. Apakah Anda menggunakan fasilitas yang ada di klub kesehatan tersebut atau tidak, ya maka Anda tidak bisa mengembalikan atau tidak bisa meminta uang kembali atas biaya yang sudah Anda bayarkan di depan tadi. Demikian pula kalau Anda membayar biaya aktivasi telepon, internet, dan TV kabel bisa juga dilakukan di muka atau di depan dan Anda tidak bisa menarik kembali biaya-biaya tersebut. Itu contoh non-refundable upfront fees.
Baik, sobat mahasiswa, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua ya pada bagian yang kedua ini, yaitu terkait dengan bagaimana menyajikan dan mengungkapkan pengakuan pendapatan. Yang pertama adalah penyajian atas aset dan liabilitas kontrak, karena di dalam proses kita menggunakan asset liability approach ya, sehingga otomatis akan muncul adanya aset kontrak dan liabilitas kontrak pada saat pengakuan pendapatan pada kasus-kasus tertentu. Aset kontrak ada dua jenis, yaitu hak tanpa syarat. Jadi aset kontrak yang memiliki hak tanpa syarat atau unconditional right. Unconditional right itu adalah hak yang dapat diajukan, dapat dilakukan tanpa syarat, tanpa ada syarat apapun, kira-kira seperti itu. Yaitu hak untuk menerima pembayaran dikarenakan perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya. Jadi tidak boleh dihalang-halangi ya, tidak boleh diberikan syarat apapun. Kemudian ada yang namanya conditional right, yaitu hak bersyarat. Nah, hak ini baru dapat diperoleh sesuai dengan conditional, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yaitu hak untuk menerima pembayaran dikarenakan perusahaan telah memenuhi satu kewajiban pelaksanaan, tetapi masih ada kewajiban pelaksanaan lain yang harus diserahkan. Jadi haknya tidak bisa diperoleh kalau kondisinya tidak terpenuhi. Itu adalah conditional right. Kita lihat contohnya pada tanggal 1 Januari 2019, Fin menandatangani kontrak untuk menyerahkan produk A dan produk B kepada Obermain. Overstock senilai 100.000. Ingat ya, menyerahkan produk A dan produk B. Kontrak menetapkan bahwa pembayaran produk A tidak akan dapat dilakukan hingga produk B dikirimkan. Artinya pembayaran tidak akan dilakukan kalau kedua produk ini tidak dikirimkan. Jadi kalau cuma salah satu maka belum layak untuk dibayarkan atau belum memenuhi syarat untuk dibayarkan. Dengan kata lain, pembayaran tidak akan dilakukan sebelum produk A dan produk B diserahkan kepada Obermain. Fin menetapkan ya, bahwa harga jual berdiri sendiri adalah 30.000 untuk produk A dan 70.000 untuk produk B. Pada tanggal 1 Januari 2019, Fin mengirimkan produk A ke Obermain. Selanjutnya produk B dikirimkan pada tanggal 1 Maret. Anda bisa lihat ada perbedaan waktu ya, sehingga pada saat Fin mengirimkan produk A tanggal 1 Februari, maka ia tidak dapat memperoleh pembayaran karena sifat kontraknya adalah kondisional. Kita lihat ya, pada tanggal 1 Februari 2019 Fin membuat jurnal berikut ini. Anda lihat di sini muncul kontrak aset. Kenapa muncul kontrak aset? Karena Fin telah menyerahkan barang kepada Obermain, tetapi dia belum bisa mendapatkan uang tunai atau pembayaran. Tetap dicatat revenue kreditnya karena pada saat Fin menyerahkan ke Obermain, itu transaksi tadi merupakan bagian dari transaksi penjualan. Namun debitnya tidak cash, tidak account receivable, tetapi kita catat sebagai contract asset atau aset kontrak. Pada tanggal 1 Februari, Fin tidak mencatat piutang dagang. Nah, ini keterangannya ya, tidak mencatat piutang dagang karena ia belum memenuhi hak tanpa syarat tadi. Hak dengan syarat malah di sini ya, jadi disebut dengan conditional right. Jadi hak maksudnya belum memenuhi hak tanpa syarat itu artinya dia bisa mendapatkan pembayaran kalau semua syarat terpenuhi. Meskipun kontrak ini adalah kontrak kondisional ya. Untuk menerima 100.000 hingga ia telah mengirimkan produk B kepada Obermain. Pada saat Fin mengirimkan produk 1 Maret 2019, disinilah baru Fin bisa mendapatkan uang tunai atau pengakuan account receivable kalau memang belum dibayarkan oleh Obermain atau pembeli. Ya, di sini bisa lihat debit account receivable, jadi mengakui transaksi piutang atau cash ya kalau memang dibayar tunai, ya tergantung transaksinya. Kemudian kontrak asetnya Anda kredit dan selisihnya Anda catat sebagai sales revenue. Ini adalah penyajian yang perlu dilakukan terkait dengan aset kontrak atau contract asset. Bagaimana dengan liabilitas kontrak? Contoh pada tanggal 1 Maret 2019, Henley menandatangani kontrak untuk mengirimkan produk kepada Propel pada tanggal 31 Juli 2019. Disepakati bahwa Propel akan membayar harga penuh sebesar 10.000 di muka. Ya, ini pembayaran di muka pada tanggal 1 April 2019. Kontrak tidak dapat dibatalkan, ya, non-cancelable.
Namun demikian, Propel baru membayar janjinya itu di tanggal 15 April 2019 dan Henley mengirimkan produk pada tanggal 31 Juli sesuai dengan kesepakatan. Harga pokok produk adalah 7.500. Pertanyaannya, apakah jurnal yang diperlukan pada tahun 2019 oleh Henley? Maka jawabannya pada tanggal 1 Maret tidak ada jurnal. Pada tanggal 1 tidak ada jurnal. Kenapa? Karena kedua belah pihak belum memenuhi kriteria kontrak sebagaimana yang dimaksudkan di dalam 5 langkah proses pengakuan pendapatan. Kemudian kedua pihak memiliki hak tanpa syarat pada tanggal 1 Maret 2019. Artinya masing-masing pihak terikat. Kemudian pada saat menerima kas di tanggal 15 April 2019, Henley akan mencatat mendebit kas dan mengkredit revenue, tetapi revenue-nya belum jadi ditangguhkan, ya, belum diakui, unearned sales revenue. Kenapa? Karena tadi ya ada hak yang belum dipenuhi oleh Henley. Nah, unearned sales revenue inilah yang kita sebut dengan liabilitas kontrak, ya. Jadi saat telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada tanggal 31 Juli 2019, Henley akan mencatat jurnal berikut untuk mencatat penjualan. Jadi unearned sales revenue di atas itulah yang disebut dengan liabilitas kontrak. Kemudian ini dibalik, ya. Jadi unearned sales revenue-nya dibalik karena transaksinya sudah terjadi, transaksi penjualan, baru mengakui adanya sales revenue. Ingat bahwa unearned revenues adalah bagian dari liabilitas, ya. Selain itu, Henley mencatat harga pokoknya, ya, seperti biasa, ya, sesuai dengan penggunaan perpetual inventory system. Kemudian masih terkait dengan penyajian, yang disebut dengan modifikasi kontrak, merupakan perubahan terhadap syarat-syarat kontrak pada saat kontrak sedang berlangsung. Jadi memodifikasi biasa dikenal dengan istilah revisi atau dengan istilah lain yaitu addendum. Ya, ini ada istilah lain, addendum kontrak. Oleh karena itu perusahaan perlu menentukan apakah dihasilkan suatu kontrak baru. Jadi modifikasi ini apakah menghasilkan kontrak baru ataukah modifikasi itu memang hanya benar-benar sebatas modifikasi atau revisi atau addendum atas kontrak yang sudah ada. Nah, ini yang perlu ditetapkan, ya. Ini kontrak baru atau modifikasi. Di kontrak tadi, modifikasi kontrak tadi diakui sebagai kontrak baru. Jadi ini kalau, ya, modifikasi dianggap sebagai kontrak baru apabila kedua kondisi berikut ini terpenuhi. Jadi kalau dua ini terpenuhi, maka modifikasi atas kontrak dipandang sebagai kontrak baru, yaitu ketika barang dan jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan, yaitu perusahaan menjual produk tersebut secara terpisah dan bersifat tidak terkait. Jadi ada penyerahan produk tetapi produknya berbeda, misalkan seperti itu. Kemudian perusahaan memiliki hak untuk menerima suatu jumlah pembayaran yang menggambarkan harga jual berdiri sendiri, stand alone price, ya, pada atas barang dan jasa tersebut. Jadi ini adalah dua kriteria atau dua kondisi yang harus terpenuhi sehingga modifikasi kontrak akan dipandang sebagai kontrak baru. Contoh, Crandall memiliki kontrak untuk mengirimkan 100 produk kepada pelanggan senilai 10.000 atau per produknya harganya lah 100 per produk. Dalam waktu yang berbeda, jadi penyerahannya berbeda selama 6 bulan. Jadi bisa dikirimkan bertahap, ya, dalam waktu 6 bulan. Setelah 60 produk dikirimkan, dari 100 tadi, 60 produk dikirimkan, Crandall memodifikasi kontrak. Dan kemudian dalam kontrak tersebut, Crandall berjanji untuk mengirimkan 20 buah produk tambahan senilai 1.900 atau 95 per produk, yaitu harga jual berdiri sendiri produk pada tanggal transaksi kontrak dimodifikasi. Crandall biasanya menjual produk ini secara terpisah. Jadi ada tambahan 20 produk baru yang biasa dijual terpisah, maka kontrak ini disebut dengan kontrak modifikasi kontrak yang mengakibatkan adanya kontrak baru. Atas kontrak baru ini, Crandall mengakui produk tambahan sebagai berikut. Ya, jadi sisa awal kontrak dari 100, dia sudah kirimkan 60, berarti masih ada 40. Kalikan harga per buahnya 100, maka
nilai yang masih terhutang adalah atau yang masih menjadi kewajiban untuk dilaksanakan adalah 4.000. Dan produk baru yang dijanjikan dari modifikasi kontrak ini sebanyak 20 yang nilainya $95 sehingga totalnya 1.900 sehingga total pendapatan nantinya yang akan didapatkan oleh Crandall adalah 5.900. Kemudian ada istilah modifikasi maju atau prospective modification. Perusahaan harus menghitung dampak perubahan kontrak di dalam periode perubahan yang terjadi dan juga periode masa berikutnya. Artinya ketika melakukan modifikasi kontrak, perlu diperhatikan juga bagaimana dampak yang terjadi pada periode perubahan dan bagaimana dampaknya pada periode-periode mendatang. Itu maksudnya. Apabila perubahan kontrak tadi mempengaruhi kedua periode tersebut, yaitu periode saat terjadi dan periode di masa yang akan datang. Tidak mengubah hasil yang telah dilaporkan. Artinya prospective modification ini tidak akan mengubah hasil yang telah dilaporkan sebelumnya atau yang bersifat atau di masa lalu ya sebelumnya atau masa lalu atau biasa disebut dengan retrospektif. Nah, mengenai apa itu retrospektif, apa itu prospektif itu nanti akan dibahas di chapter terakhir terkait dengan error ya, terkait dengan akuntansi kesalahan dan perubahan ya, error and changes. Untuk contoh kredit sebelumnya, jumlah yang diakui sebagai pendapat untuk setiap produk yang belum dikirimkan harus menggunakan harga campuran. Nah, ini kalau menggunakan prospective modification ya, sebesar 98,33 yang dihitung sebagai berikut. Produk yang belum dikirimkan berdasarkan kontrak awal tadi adalah 40 ya. Saat ini tadi ini bukan $40 tapi 40 ya. 40 dikalikan 100 sama dengan 4.000. Kemudian produk yang akan dikirimkan berdasarkan kontrak modifikasi adalah 95 dikalikan 20 sama dengan 1.900, totalnya adalah 5.900 ya dibagi dengan 60 ya. Dibagi dengan 60 karena ini produknya 60 ya berarti 98,33. Nah, ini disebut dengan prospective modification. Sehingga dengan kata lain untuk berikutnya kita tahu bahwa harga pokoknya adalah 98 atau harga per unitnya 98,33 atas 60 produk tersebut. Berdasarkan modifikasi maju atau prospective modification, suatu harga campuran 98,33 tadi digunakan terhadap penjualan pada periode setelah ya, ini pada periode setelah modifikasi kontrak dilakukan. Oleh karenanya, ya, kalau dibagi ya di sini pengakuan pendapatan sebelum modifikasi adalah 6.000, kemudian pendapatan setelah modifikasi menjadi hanya 5.900, totalnya 11.900. Ini kalau spirit performance obligation. Jadi ada pelaksanaan kewajiban yang terpisah. Kalau tidak ada no spirit performance obligation, jadi tidak ada kewajiban pelaksanaan yang terpisah yang sifatnya prospectively, Anda melihat juga ini prinsipnya sama ya. Baik, kita masuk ke penyajian berikutnya yaitu terkait dengan biaya untuk menyelesaikan kontrak. Perusahaan membagi biaya penyelesaian kontrak atau biaya perolehan kontrak atau contract acquisition cost ke dalam dua kategori. Jadi ada biaya yang dibebankan ke aset dan ada biaya yang diakui sebagai beban. Jadi ada istilah dulu ya kalau Anda belajar aset tetap ada yang disebut dengan kapitalisasi dan ada yang tidak dikapitalisasi. Jadi atas biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyelesaikan kontrak ada yang dibebankan ke aset dan ada yang diakui sebagai expense pada periode berjalan. Kemudian terkait dengan kolektibilitas ini juga perlu disajikan. Ya, apa maksud dengan kolektibilitas? Kolektibilitas adalah risiko kredit karena pelanggan tidak mampu membayar sesuai dengan kontrak. Nah, apakah perusahaan akan dibayar atau tidak bukanlah pertimbangan untuk menentukan pengakuan pendapatan. Ini adalah hal yang perlu disajikan ya dalam laporan keuangan. Jumlah yang diakui sebagai pendapatan tidaklah sesuai dengan resiko kredit pelanggan. Selain itu, perusahaan selain menjanjikan, perusahaan juga perlu mengungkapkan di mana? Di notes to financial statement, catatan atas laporan keuangan. Perusahaan mengungkapkan informasi baik kualitatif maupun kuantitatif mengenai kontrak dengan pelanggan, kebijakan-kebijakan yang signifikan terkait dengan kontrak dengan pelanggan dan aset yang diakui
dari biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan kontrak atau disebut dengan aset kontrak tadi ya. Perusahaan juga menyiapkan pengungkapan berupa disagregasi pendapatan, ya pendapatan yang tidak digabungkan maksudnya, kemudian rekonsiliasi saldo kontrak, reconciliation of contract balance, kemudian kewajiban pelaksanaan yang tersisa, berapa banyak nilai kewajiban pelaksanaan yang masih perlu dilakukan di periode mendatang, remaining performance obligation. Kemudian biaya untuk memperoleh dan menyelesaikan kontrak, cost to obtain or fulfill contract, itu juga perlu diungkapkan. Kemudian pengungkapan kualitatif lainnya yang kalau tadi di atas mungkin banyak bersifat kuantitatif, maka yang kualitatif lain juga perlu diungkapkan. Di antaranya adalah kebijakan signifikan dan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan, kemudian pendapatan minimum yang bukan bagian dari kendala imbalan variabel, dan banyak lagi lainnya yang perlu diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, khusus untuk bagian kedua ini ada lampiran pada chapter 18 yang saya kira perlu saya uraikan juga, yaitu terkait dengan kontrak konstruksi jangka panjang. Ini adalah lampiran ya. Apa yang maksud dengan kontrak konstruksi jangka panjang? Yaitu pengakuan pendapatan, biasanya kontrak konstruksi jangka panjang adalah kontrak yang terkait dengan pembangunan satu gedung atau bangunan-bangunan tertentu, jembatan, jalan dan sebagainya yang membutuhkan waktu cukup lama dalam proses penyelesaiannya itu ya. Ada penerapan metode ya, salah satunya adalah percentage of completion, dan nanti juga ada metode lain yang disebut dengan cost to cost method ya. Pengakuan pendapatan pada kontrak konstruksi jangka panjang itu biasanya menggunakan skema ini, yaitu pengakuan pendapatan sepanjang waktu. Sepanjang waktu maksudnya sepanjang waktu pelaksanaan kontrak. Berdasarkan kondisi tertentu, perusahaan mengakui pendapatan sepanjang waktu pelaksanaan kontrak. Ya. Konteks yang paling sesuai mengenai hal ini adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang atau long term construction contract accounting. Itu untuk akuntansi khusus ya, untuk konstruksi jangka panjang. Kontrak jangka panjang biasanya terjadi di mana penjual atau pengembang menyampaikan tagihan kepada pembeli dengan interval tertentu. Artinya pada saat dia proses pelaksanaan pembangunan gedung, jalan dan sebagainya, mereka dapat mengajukan pembayaran kepada pihak pembeli dalam interval tertentu sesuai dengan yang ditetapkan di dalam kontrak. Biasa disebut dengan termin ya, termin, MINJ. Contohnya misalkan pembangunan lapangan udara militer, lapangan udara komersial, kemudian pembangunan sistem persenjataan, atau pembangunan perangkat keras untuk mengeksplorasi antariksa. Ini di luar contoh yang tadi saya sampaikan ya, membangun jalan, jembatan, gedung, bendungan, dan sebagainya. Kemudian suatu perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu apabila setidaknya satu dari kriteria di bawah ini terpenuhi. Jadi Anda harus melakukan pengakuan pendapatan sepanjang waktu dengan catatan satu dari tiga kriteria terpenuhi. Yang pertama, pelanggan secara bersamaan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari kinerja penjualan sesuai dengan yang dilakukan oleh penjual. Kemudian yang kedua, kinerja perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset, misalnya menjadi barang dalam proses atau work in process yang dikendalikan pelanggan saat aset tersebut dibuat dan atau ditingkatkan. Dan yang ketiga, kinerja perusahaan tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif. Selain elemen penggunaan alternatif ini, setidaknya satu dari kriteria berikut harus dipenuhi. Jadi ini adalah bahasa akuntansi ya untuk menentukan tiga kriteria ini. Pada prinsipnya adalah ketika periodenya jangka panjang, kemudian pembeli menerima manfaat atas setiap produk yang dihasilkan, kemudian ada dicatat sebagai work in process ya dan sebagainya, maka ini merupakan bagian dari prasyarat pengakuan pendapatan sepanjang waktu. Termasuk yang nomor 3 ini, ya, kinerja perusahaan tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif. Selain elemen tersebut, tidaknya ada satu dari kriteria berikut yang harus dipenuhi, yaitu perusahaan lain tidak perlu secara substansial melakukan kembali pekerjaan yang telah diselesaikan perusahaan hingga saat ini jika perusahaan lain tersebut memenuhi kewajiban yang tersisa kepada pelanggan. Kemudian perusahaan memiliki hak atas pembayaran atas kinerjanya yang diselesaikan sampai saat ini dan
mengharapkan untuk memenuhi kontrak seperti yang dijanjikan ya. Ya, kalau Anda bingung bisa Anda abaikan. Mari kita lihat contohnya saja nanti ya. Apabila kriteria 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka perusahaan mengakui pendapatan sepanjang waktu. Jadi karena tadi dari 3 kriteria tadi terpenuhi, satu saja dari ketiga kriteria tersebut terpenuhi, maka Anda harus mengakui pendapatannya sepanjang waktu. Ketika perusahaan dapat mengestimasi dengan baik progres pekerjaan dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan tersebut, di mana perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor tiap periode berdasarkan progres ya, pekerjaan konstruksi, sehingga metode yang digunakan adalah percentage of completion method. Apabila kriteria tidak terpenuhi, perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor ketika kontrak telah selesai, bisa menggunakan disebut dengan cost recovery atau metode pemulihan atau zero profit. Ya, ini dua metode yang digunakan. Nanti ada istilah juga cost to cost method. Mari kita lihat metode yang pertama, yaitu metode persentase penyelesaian, yaitu pengukuran progres penyelesaian, di mana ukuran input yang paling populer untuk menentukan progres ini adalah cost to cost basis. Jadi di dalam metode persentase penyelesaian biasanya yang dipakai adalah cost dihadapkan pada cost yang lain. Ini adalah rumus pengakuan pendapatan berdasarkan cost to cost basis. Jadi berapa cost yang sudah terjadi incurred hingga saat ini, dan kemudian most recent estimate of total cost, berapa total biaya yang diestimasi ya. Most recent estimate itu yang diestimasi yang paling terbaik lah, seperti itu. Hasilnya nanti menjadi persentase penyelesaian. Inilah metode persentase penyelesaian ya. Nah, persentase penyelesaian ini ya ini akan dikalikan dengan estimasi total revenue atau total gross profit yang diprediksi oleh perusahaan, maka hasilnya nanti akan dicatat sebagai revenue to be recognized to date. Jadi berapa pendapatan yang akan diakui pada tanggal tersebut, maka dihitung dari persentase penyelesaian dikalikan estimasi total revenue-nya. Dan revenue yang diakui ini nanti nanti dikurangi dengan revenue recognized in prior period, dikurangi dengan revenue yang sudah diakui di periode-periode sebelumnya, menjadi revenue yang tersisa ya, current period revenue atau gross profit, current period gross profit. Seperti apa, mari kita lihat ya. Contoh, Hard Hat Construction Company memiliki sebuah kontrak untuk membangun jembatan, nilainya 4,5 juta dengan estimasi harga pokok sebesar 4 juta. Jadi ini harga pokok, ini nilai kontrak, ini harga pokoknya. Kontrak dimulai Juli 2019 dan jembatan diharapkan selesai Oktober 2021 atau hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih. Berikut ini data yang terkait dengan periode konstruksi di tahun 2019. Anda lihat datanya 2020 dan 2021. 2019 ada cost to date, jadi biaya yang keluar hingga saat ini 1 juta, sampai dengan 2019 2.916 sampai tahun 2020 dan 4 juta. Ya, 50 sampai dengan tahun 2021. Jadi cost to date itu biaya yang dikeluarkan sampai saat itu. Kemudian estimate cost to completed. Jadi pada tahun 2019 diestimasi biaya untuk menyelesaikannya adalah 3 juta. Hingga tahun 2020 1.134 dan 2021 karena sudah selesai tidak ada lagi estimasi biaya untuk menyelesaikan. Kemudian progress billing, tagihan yang diajukan selama periode ya adalah 900. Kemudian 2.400 2020 dan 1.200 tahun 2021 yang totalnya adalah berapa itu 4.500 ya. Ini totalnya 4.500 sesuai dengan nilai kontrak. Kemudian cash collected during the year, uang yang dapat ditagihkan selama tahun berjalan 2019 ada 7.750. Tahun 2020 1.750 dan tahun 2021 adalah sebesar 2 juta, juga totalnya 4.500 ya. Mari kita lihat penghitungannya. Jadi Anda ini data yang tadi, kemudian Anda hitung dulu berapa percentage-nya ya. Anda bisa lihat dari sini untuk tahun 2019 ada contract price, harganya atau nilai kontraknya 4.500.000. Kemudian dikurangi estimated cost, ada cost to date 1.300.000, estimated cost to completed 1.300.000 ya, ini ya 1 juta dan 3 juta. Totalnya estimated cost-nya adalah 4 juta atau estimated gross profit-nya adalah 500.
maka persentase penyelesaiannya adalah 25%. Dari mana 25%? Yaitu 1 juta cost to date, ingat rumus tadi, dibagi dengan total estimated cost. Ya, jadi 1 juta dibagi dengan 4 juta. Anda bisa lihat di slide sebelumnya, rumusnya yaitu cost to date dibagi dengan estimated total cost. 25% dan estimated gross profit tahun ini adalah 500.000, nanti itu dipakai untuk digunakan untuk pengakuan pendapatan. Tahun 2020 juga sama, ini cost contract price-nya 4.500.000, cost to date-nya 2.916, estimated cost to completed-nya 1.134, estimated total cost-nya 4.050. Maka percentage-nya Anda bisa lihat ini 2 juta dibagi dengan 4.050. Ya, 2.916 dibagi dengan 4.050. Kemudian untuk tahun 2001 dia sudah 100%. Kenapa? Karena di sini 4.050 cost to date-nya sesuai dengan total estimated total cost-nya, ya, sehingga dia 100%. Itu penghitungan persentase dan tentu saja Anda perlu menentukan ini estimated total gross profit karena nanti dibutuhkan untuk pengakuan pendapatannya. Seperti apa? Mari kita lihat. Ini adalah jurnal yang dibuat oleh perusahaan di tahun 2019, 20, dan 2021. Yang pertama untuk mencatat cost of construction, jurnalnya construction in process, ada yang nyebut dengan construction in progress gitu ya. Jadi ada in process, ada yang nyebut dengan in progress, sama saja. Kemudian sebesar 1 juta, kemudian mengkredit apapun yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun berjalan. Bisa material, bisa cash, bisa payable, dan bisa lain-lainnya sesuai dengan yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi 1 juta ini sebenarnya adalah akumulasi dari berbagai pengeluaran. Kemudian yang kedua, to record progress billing, mencatat penagihannya, ya. Di sana mendebit account receivable sebesar 900, ini tadi ya, progress billing, ini ke sini, ya. 900 account receivable dan kemudian billing on construction in progress. Jadi ini tagihan atas konstruksi yang sedang berjalan. Itu jurnalnya memang seperti itu. Dan kemudian untuk pada saat menerima uang tunai, to record collection, perusahaan akan menerima uang tunai. Kalau Anda lihat catat sana, menerima uang tunai 750, berarti mendebit cash dan mengkredit account receivable sebesar 750. Dan hal yang sama dilakukan untuk tahun 2020 dan 2001. Anda tinggal lihat datanya seperti ini, ya, silakan Anda pelajari. Kemudian untuk pendapatan dan biaya serta laba kotor, bagaimana penghitungan? Anda lihat untuk tanggal saat ini, ya, to date. Revenue-nya 4.500.000 dikalikan 25%. Ingat ya, tahun 2019 persentasenya kalau Anda hitung sebelumnya adalah 25%. Berarti revenue-nya adalah 1.125.000, cost-nya 1 juta, dan gross profit-nya 125. Kemudian di tahun 2020, tahun berikutnya, Anda lihat di sini, ya, revenue-nya ini 72% dikalikan 4.500.000, ya, totalnya adalah 3 juta, ya. Jadi totalnya adalah 3.240, dan tahun lalu sudah diakui, ini tahun lalu diakui 1.125.000, sehingga yang perlu diakui pada tahun ini, recognize tahun ini adalah sisanya, ya. Karena yang tahun lalu ini sudah diakui pada tahun 2019 dan ini diakui tahun 2020. Demikian seterusnya untuk tahun 2021. Persentasenya 100% kali 4.500.000 berarti sudah selesai, 4.500.000. Kemudian tahun lalu totalnya ini, ya, yang sudah diakui adalah 3.240. Berarti tahun ini yang tersisa adalah 1.260. Begitu seterusnya, sehingga Anda bisa menentukan gross profit untuk masing-masing kondisi. Ya, berapa gross profit tahun ini to date, ya, sampai hingga saat ini, berapa gross profit yang sudah diakui hingga tahun yang lalu, dan berapa yang diakui pada tahun berjalan. Jadi ini adalah total gross profit, gampangnya begitu. Ini yang sudah diakui tahun lalu dan ini yang akan diakui pada tahun berjalan. Ini adalah skema ya untuk menghitung pembagian, tanda kutip ya, pembagian gross profit atau pengalokasian gross profit pada tahun-tahun yang terkait dengan periode konstruksi. Ini jurnalnya, ya, jadi metode persentase. Oh, ini ada metode persentase penyelesaian.
jurnalnya seperti yang tadi sudah diungkapkan. Di sini ada contraction in progress untuk gross profit, kemudian contraction expense ya. Jadi yang tadi angka-angka ini, maaf ya, ini angka-angka yang sudah dibahas di atas ini dibuat jurnalnya seperti ini. Kemudian revenue from long term long term contract ya. Kemudian untuk mencatat penyelesaiannya ini bill on contraction in process dan contraction in process ya. Silakan Anda pelajari baik untuk tahun 2019, 20 dan 21 ya. Anda pelan-pelan lihat slide ini, Anda bisa baca buku teksnya dan kemudian perhatikan baik-baik jurnal-jurnal yang digunakan. Karena memang jurnal dipakai di dalam kontrak jangka panjang. Di akuntansi pemerintahan pun juga dikenal dengan istilah bangunan dalam pengerjaan, BDP. Ya, itu sama seperti contraction in process atau contraction in progress. Kemudian ini akun-akun yang terkait dengan contraction process atau in progress, ya kan ada beberapa menggunakan istilah progress. Metode persentase penyelesaian kurang lebih seperti ini kalau Anda lihat dari buku besar contraction in progress. Jadi apa yang sudah dicatat di transaksi sebelumnya, apabila dicek ke dalam akun atau buku besarnya atau ledgernya akan nampak seperti ini. Kemudian inilah penyajian laporan keuangan kalau menggunakan persentase penyelesaian, jadi penghitungan harga kontrak yang belum ditagih pada 31 Desember akan tercatat seperti ini. Ini adalah contract revenue recognized to date, nilainya 1.250.000 dan billing to date 900 hingga ada unbilled revenue. Jadi ada pendapatan yang belum diberikan tagihannya sebesar 225. Apabila Anda lihat income statement dari hard head contraction akan nampak seperti ini. Di sini ada revenue from long term contract, ada cost of contraction dan ada gross profit. Sedangkan di statement of financial position-nya Anda bisa lihat di sini ada inventory dalam bentuk contraction in progress dikurangi dengan billing ya, bill yang tadi unbilled tadi. Kemudian ada cost and recognized profit in excess of billing ya, totalnya ya. Dan kemudian juga ada account receivables. Ya, ini untuk Anda ketahui saja ya, agar Anda tidak paling tidak Anda tahu bagaimana laporan keuangan dalam bentuk income statement dan statement of financial position pada perusahaan konstruksi. Ini tahun 2020 ya, dan ini tahun 2021 ya. Dan kemudian ada satu metode lain yang juga digunakan dalam long term contraction contract, yaitu metode pemulihan biaya atau cost recovery atau biasa juga disebut dengan zero profit method. Metode ini mengakui pendapatan hanya ya, di sini Anda lihat di sini hanya sepanjang biaya yang diharapkan terjadi diharapkan akan terpulihkan, artinya sesuai dengan namanya cost recovery. Jadi pendapatan baru diakui kalau cost-nya sudah terrecover, sudah terpulihkan. Hanya setelah seluruh biaya terjadi, ya ini dia, maka laba kotor diakui. Jadi laba kotornya baru diakui nanti kalau sudah recovery cost-nya. Sepanjang belum recovery maka tidak ada pengakuan pendapatan. Inilah metode yang lain ya. Metode yang berbeda dengan metode sebelumnya yaitu percentage completion. Mari kita lihat ya untuk hard head contraction kalau menggunakan cost recovery. Anda bisa lihat di sini revenue cost incurred-nya 1 juta, cost-nya 1 juta. Ya, gross profit-nya tidak ada. Kenapa? Karena belum recover. Kalau recover tadi kan 4 juta ya. Kemudian di tahun 2020 revenue-nya sudah 2.900.000, cost-nya juga 2.100.000, maka dianggap belum recover sehingga tidak ada gross profit. Nah, di tahun 2021 ternyata baru terpenuhi, yaitu cost-nya yang sebesar yang 4.050.000 tadi cost-nya ya, dan revenue-nya totalnya 4.500.000, maka seluruh profit ini 450 inilah diakui hanya pada tahun 2021. Jadi dengan kata lain di tahun 2019 dan tahun 2020 tidak ada pengakuan pendapatan dalam bentuk laba kotor karena memang recovery of cost-nya, jadi pemulihan cost-nya belum terjadi. Nah, ini adalah cost recovery method ya. Ini jurnalnya, jadi Anda bisa lihat di tahun ini lebih simpel ya, tahun 2019 ini cost dicatat semua sebagai contraction expense ya, revenue from long contract gitu. Kemudian contraction in progress, contraction expense revenue ya di sini ya.
tahun 2020 dan baru 2021 Anda catat yang ini, maaf ya tadi lupa saya ini ya. Baru kemudian Anda catat profitnya ya. Jadi pengakuan pendapatannya Anda lihat bisa dilakukan tahun 2021. Nah, ini kalau dikaitkan dengan perpajakan berarti di tahun 2019 dan tahun 2020 perusahaan akan selalu mencatat kerugian atau tidak ada profit, maka tidak ada pajak yang dibayarkan. Nanti itu bisa dikreditkan ya, bisa diakui sebagai aset pajak atau kewajiban pajak di tangguhan ya. Kemudian masuk ke tahun 2021 lah baru kemudian diakui adanya pengakuan keuntungan dan di sanalah pajak baru diterapkan. Nah, tentu saja pola seperti ini tanda kutip ya tidak menguntungkan bagi instansi pajak karena tahun 2019 dan 2020 tidak ada pajak yang dibayar oleh perusahaan yang bersangkutan. Ini perbandingannya. Ya, jadi kalau Anda riset, kalau menggunakan percentage of completion, ini pengakuan pendapatannya. Sedangkan kalau cost recovery diakuinya sekaligus pada akhir tahun sebesar 450. Ya. Ini juga perbandingannya, ya nanti bisa Anda cek kembali. Ya. Kemudian ada kerugian kontrak jangka panjang, yaitu bagaimana kalau di dalam kontrak yang seharusnya untung tetapi ada kerugian atas kontrak jangka panjang. Nah, kerugian ini bisa terjadi pada saat periode saat ini, yaitu yang pertama pada kontrak yang sebenarnya menguntungkan. Bisa juga kerugiannya terjadi atas kontrak yang memang sejak awal tidak menguntungkan. Nah, bagaimana perlakuannya? Untuk kerugian pada tahun berjalan, misalkan di sini tahun 2018 ya, 19 dan 20. Di sini ada contract price, ada cost incurred current year, kemudian ada estimated cost to completednya, ada billing to customers current year, ada cash received to customers current year. Ya, ini datanya seperti ini. Dan Anda bisa lihat di sini yang warna merah ya, di sini warna merah yang menyatakan kerugian nanti itu ya. Buatlah jurnal untuk mencatat pendapatan dan beban tahun 2018, 19 dan 20 dengan asumsi estimasi biaya penyelesaian pada akhir tahun 2019 adalah 215.436 ya. Maka kalau dibuat seperti ini perhitungannya, jadi kerugian tahun berjalan di tahun 2018 Anda bisa lihat cost incurred, kemudian estimate to cost complete, total costnya 600, estimasinya 25%, kontraknya adalah 675, maka pendapatan yang akan dapat diakui 168.750. Dan kalau dibandingkan dengan cost incurred currently, perusahaan masih untung ya. Tapi Anda bisa lihat di tahun 2019 ya, di sini cost incurred-nya 437.400, estimated cost to complete-nya 215.436, sehingga estimasi totalnya 652.836 dengan persentase penyelesaian sebesar 67%. Kemudian kontrak price-nya ini masih sama ya, ini kan selalu sama karena harga kontrak ya. Kemudian revenue recognize-nya 452, kemudian tahun lalu sudah diakui 168, kemudian tahun ini berarti diakui keuntungannya sebesar 283.500, tetapi Anda bisa lihat cost incurred currently-nya lebih tinggi, akibatnya perusahaan rugi pada tahun kedua. Meskipun kalau Anda lihat di tahun 2020 perusahaan kembali untung, tidak seperti di tahun 2019. Nah, bagaimana pencatatannya? Maka Anda bisa lihat di sini ya. Jadi pencatatannya akan mencatat seperti ini ya. Jadi construction in progress-nya sebesar 3.900 rugi ya. Kemudian construction expense-nya ini ya. Ini sebenarnya di bawah gitu ya. Ini supaya Anda tahu aja bahwa construction progress-nya ada negatif gitu. Kemudian di sini ada construction expense 287.400, revenue from long term contract-nya 283.500. Di sini ada construction in progress sebesar 3.900 ya. Ini adalah kerugian yang terjadi pada tahun berjalan, khususnya di tahun 2019. Tetapi karena ini kan masih berjalan ya, kenapa kok tidak ada loss on gitu ya, tidak disebut dengan loss karena kontraknya masih berlangsung, kontraknya masih berlangsung, maka disebut dengan construction in process. Toh di tahun 2020 ternyata juga kembali untung ya.
Ini kemudian untuk kerugian adalah kontrak yang tidak menguntungkan. Nah, bagaimana kalau kontraknya memang tidak menguntungkan? Jadi secara total ya sebenarnya rugi. Mari kita lihat ini datanya, kemudian kalau Anda perhatikan ini ya, jadi lihat langsung ke bagian bawah ini. Tahun 2018 untung 18.750, di tahun 2019 ternyata rugi 27.188, yang secara kumulatif ya perusahaan mengalami kerugian ya, kumulatif loss sebesar 8.438. Ya, Anda lihat di tahun 2020 tidak ada keuntungan sama sekali. Jadi kumulatifnya memang rugi. Nah, baru kalau seperti ini Anda bisa lihat di sini pencatatannya di tahun 2019 ya, dicatat sebagai contraction expense, kemudian contraction in process, dan revenue from long term contract sebesar 263.250. Jadi kalau Anda perhatikan loh Pak sama ya. Jadi tetap diakui dulu sebagai contraction in process ya, tanda kutip meskipun rugi. Kenapa? Karena dianggap kontraknya masih berlangsung ya sampai dengan tahun berikutnya. Tuh, nah ini dia ya. Kalau Anda menggunakan ini tadi menggunakan sebentar. Oh ya, Jadi untuk metode cost recovery ini kalau menggunakan cost recovery tadi menggunakan percentage of completion, maka loss-nya baru nih diakui ya. Kenapa? Karena cost recovery itu mengakui keuntungan atau kerugian setelah cost-nya terpulihkan. Nah, maka di cost recovery method baru Anda mengakui loss. Anda bisa lihat di tahun 2018 dan 2020 tidak ada pencatatan. Oke, kemudian yang lain ya, masih ada materi yang lain yaitu revenue recognition for franchises ya. Bagaimana dengan franchise? Ada 4 jenis perjanjian franchise yang dikembangkan ya. Franchise ini Anda kenal saya kira ya. Ada manufacturer dengan retailer, ada manufacturer dengan wholesaler, ada service sponsor dengan retailer, dan ada wholesaler dengan retailer. Jadi untuk Anda ketahui saja tentang bagaimana mekanisme franchise. Perusahaan franchise mendapatkan pendapatan dari satu atau dua sumber berikut ya. Ini perusahaan yang memiliki hak franchise-nya. Mereka melakukan penjualan hak franchise pertama kali dan aset atau jasa yang berkaitan. Dan fee berkelanjutan berdasarkan kegiatan franchise tadi. Jadi sudah menjual pertama kali hak franchise pertama dan kemudian dia mendapatkan fee yang berkelanjutan ya sesuai dengan aktivitas franchise tadi. Pihak franchiser biasanya memberi pihak franchisee berupa asistensi pemilihan lokasi, evaluasi potensial penghasilan, supervisi pengembangan aktivitas, asistensi perolehan tanda lokasi, peralatan, dan lainnya. Kemudian jasa pembukuan dan penasehatan atau advice, kemudian pelatihan karyawan dan manajemen, pengendalian kualitas, iklan dan promosi, dan sebagainya. Jadi banyak hal yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee. Nah, bagaimana akuntansi untuk franchisee, pihak yang membeli hak franchise? Kewajiban pelaksanaan berhubungan dengan hak untuk membuka usaha, menggunakan merek dagang atau kekayaan intelektual dari franchisor, kemudian layanan berkelanjutan, ada bantuan pemasaran, pelatihan, dan lainnya. Ini adalah hak yang dimiliki oleh franchisee. Nah, akuntansinya nanti untuk franchisor biasanya membebankan fee awal franchise dan fee franchise berkelanjutan kepada franchisee. Jadi fee franchise awal itu berupa pembayaran pembentukan kerjasama pada saat kontrak ditandatangani dan penyediaan beberapa layanan awal, ya apakah men-setting ruangan, kemudian men-setting peralatan, dan sebagainya. Kemudian untuk fee franchise berkelanjutan biasanya terkait dengan hak-hak yang diberikan berdasarkan perjanjian, di mana penyediaan layanan pelatihan, manajemen, periklan, promosi, asisten, dan sebagainya ini kadang-kadang juga dikenakan bayaran, ya dimintakan bayaran oleh franchisor kepada franchisee. Contoh, ini Tom's Pizza melakukan perjanjian franchise pada tanggal 1 November 2019 memberikan Food Fight Corporation berupa hak untuk mengoperasikan kegiatan Tom's Pizza sebagai franchisee selama 5 tahun. Nah, ini kontraknya. Tom membebani Food Fight berupa fee awal franchise sebesar 50.000, ini fee awalnya, atas hak mengoperasikan franchise tersebut. Dari jumlah ini 20.000 terutang saat Food Fight menandatangani perjanjian dan sisanya terutang 5 kali pembayaran. Jadi 20.000 di awal, sisanya 30.000 dilakukan 5 kali pembayaran sebesar 6.000 tiap 31 Desember. Jadi dicicil ya.
Food Fight juga berjanji untuk tetap membayarkan royalti sebesar 1% berdasarkan penjualan tahunan, terutang tiap 31 Januari tahun berikutnya, dan berkewajiban membeli produk dari TUMS dengan harga jual berdiri saat pembelian. Jadi untuk bahan-bahan baku biasanya juga harus beli dari franchisor. Peringkat kredit Food Fight mengindikasikan bahwa uang yang dapat dipinjam sebesar 8%. Nilai kini dari anuitas biasa penerima 5 tahun adalah ya 6.000, masing-masing dengan diskonto 8.000 adalah sebesar 23.975. Anda silakan cek bagaimana penghitungan time value of money-nya. Dan diskonto 6.043 menggambarkan pendapatan bunga yang accrual oleh TUMS selama periode pembayaran. Hak merek dagang, area pemasaran, right to trade name, market area, dan hak know-how untuk 5 tahun bukan bersifat yang dapat dibedakan secara individual. Tiap item tidak dijual terpisah, jadi ini merupakan satu paket ya, tidak dapat terpisah dan tidak dapat digunakan dengan produk atau jasa lain yang telah tersedia bagi franchisee. Hak kombinasi memunculkan kewajiban pelaksanaan tunggal. TUM memenuhi kewajiban pelaksanaan pada saat Food Fight memperoleh kendali atas hak franchise. Layanan pelatihan dan peralatan bersifat dapat dibedakan. Nah, khusus pelatihan dan penyediaan peralatan itu dapat dibedakan sebab jasa dan peralatan ini sama dijual terpisah. Jadi bisa dilakukan secara terpisah, tidak seperti yang sebelumnya itu bersifat paket. TUM memenuhi kewajiban pelaksanaan tersebut saat ia menyerahkan jasa dan peralatan kepada Food Fight. TUM tidak dapat mengakui pendapatan atas pembayaran royalti karena hal ini tidak dapat diuji kepastian nilai jumlahnya. Nah, TUM mengakui pendapatan untuk royalti saat ketidakpastian tadi telah terpecahkan. Misalkan, alokasi harga transaksi 31 Desember adalah sebagai berikut. Right to trade name market, ini yang paket tadi ya, adalah 20.000. Kemudian training service-nya adalah 9.950, 9.957. Kemudian ada peralatan, cost-nya 10.000. Ya di sini dihargai 14.000, jadi harga pokoknya 10 tapi dijual kepada franchisee sebesar 14 ya. Totalnya adalah 43.957. Pelatihan telah selesai pada Januari 2020, peralatan telah terpasang pada Januari 2020 dan Food Fight melakukan grand opening pada 2 Februari 2020. Maka pada tanggal 31 Desember 2019, TUM menandatangani perjanjian dan menerima pembayaran di muka dan wesel tagih sebagai berikut. Jadi ini pencatatannya, ya, ini ingat ya angka. Jadi cash yang diterima 20, kemudian kalau Anda tadi hitung menggunakan time value of money hasilnya 43 dan seterusnya. Sisa adalah note receivable, kemudian franchise revenue 20 dan unearned service revenue training 9.957 dan unearned sales revenue equipment. Ingat, yang ini terpisah tadi ya, ini diakui terpisah karena memang training dan equipment itu dapat dipisahkan dari franchise revenue. Ya. Itu kemudian di tanggal 2 Februari pada saat grand opening ya franchise dibuka, TUM telah memenuhi kewajiban pelaksanaan berkaitan dengan hak franchise, right, pelatihan, dan peralatan. Maka TUM akan mengakui ya adanya revenue, yakni franchise revenue sebesar 20.000. Kemudian unearned service revenue trainingnya bertahap ya, disesuaikan dengan berapa yang sudah dia akui ya. Kalau memang sudah diserahkan semuanya ya maka diakui semuanya. Seperti ini diakui semuanya. Maaf, ini diakui semuanya karena diasumsikan pada 2 Februari sudah grand launching, semuanya sudah selesai. Selama tahun 2020, Food Fight berjalan dengan baik, mencatat penjualan di tahun pertamanya sebesar 525.000. Jurnal bagi TUM, ingat TUM dapat fee ya, maka dia akan catat fee sebesar 1% dari 525, ya, jadi account receivable 525.250 dan franchise revenue. Kalau misalkan pada tanggal ini tanggal 31 Desember, maaf 31 Desember karena pembayarannya nanti dilakukan pada 31 Januari ya. Kemudian cash mencatat pembayaran diterima dan pendapatan bunga atas weselnya ya, karena tadi diasumsikan jangka panjang maka ada bunga yang kemudian not receivable sebesar 1.917 yaitu ini,
2397 yang sebelumnya tadi dikalikan 8%. Itu untuk 31 Desember. Nanti di 31 Januari ya tinggal mencatat penerimaan uang tunai dari Food Fight. Kemudian inilah pengakuan pendapatan hak franchise sepanjang waktu. Maka bergantung pada hak substansi ekonomi, pihak franchiser dapat saja menyediakan akses hak franchise daripada menyerahkan pengendalian atas hak franchise-nya. Pada kasus ini pendapatan franchise diakui sepanjang waktu daripada hanya pada sewaktu. Artinya pihak franchise dari TUM itu mengakuinya secara bertahap ya. Jadi tiap periode dia harus akui, tidak dilakukan pengakuan pada awal periode. Contohnya di sini ada TechSolver adalah franchiser dan menyediakan berbagai layanan komputasi, hardware, software, installation, kemudian repairs, data backup, device syncing, kemudian ada network solution produk Apple dan perangkat PC lainnya. Tiap perjanjian franchise memberikan franchisee hak untuk membuka TechSolver Store dan menjual produk-produk dan layanan TechSolver selama 5 tahun. Berdasarkan kontrak, TechSolver juga memberikan franchisee sejumlah layanan dukungan dan penguatan brand. Ini yang dilakukan oleh franchisor, ya. Jasa konsultan, pengomunikasian, pengembangan manual dan pelatihan, dan program pelatihan pengiklan dan seterusnya. Itu adalah hal yang biasa diberikan oleh franchisor. Dari hampir seluruh jasa operasi, seluruh bagian dan perlengkapan lain yang dibeli sesuai dengan kebutuhan pelanggan, TechSolver memberikan sedikit jasa di muka kepada franchisees-nya, kepada para franchise. Oleh karena itu, franchisee harus merekrut teknisi perbaikan yang akan diberikan pelatihan oleh TechSolver dalam bentuk manual online dan tutorial yang selalu dimutakhirkan sesuai dengan perubahan teknologi berdasarkan basis bulanan minimum. TechSolver menandatangani perjanjian pada tanggal 15 Desember 2019, memberikan franchisee hak untuk mengoperasikan franchise TechSolver di Bavaria Timur selama 5 tahun, dan TechSolver mengenakan fee awal franchise-nya sebesar 5.000 atas hak untuk mengoperasikan sebagai franchisee yang terutang saat perjanjian ditandatangani. TechSolver juga menerima pembayaran royalti berkelanjutan sebesar 7% dari penjualan tahunan franchisee yang dibayarkan tiap 15 Januari tahun berikutnya. Franchisee memulai kegiatannya pada Januari 2020 dan mengakui pendapatan di tahun 2020 sebesar 85.000. Ini prinsipnya sama dengan franchise pizza tadi ya. Hak atas merek dagang, hak pemasaran, dan hak know-how selama 5 tahun bersifat tidak dapat dibedakan. Inilah paket ya. Sehingga tiap item tidak dijual terpisah dan tidak dapat digunakan dengan barang jasa lain yang sudah tersedia bagi franchisee. Hak lisensi dan bahan pelatihan berkelanjutan merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal. TechSolver menyediakan akses terhadap hak yang dan harus dilanjutkan atau bersifat sepanjang waktu untuk mengupdate pelaksanaan dan layanan. TechSolver tidak dapat mengakui pendapatan atas pembayaran royaltinya. Kenapa? Karena tidak cukup teruji untuk menggunakan basis pendapatan atas jumlah royalti. Pembayaran menggambarkan imbalan variabel dan pengakuan pendapatan atas royalti tadi saat ketidakpastian telah terpecahkan. Oleh karenanya perjanjian franchise tadi ketika ditandatangani dan menerima fee di muka di tanggal 15 Desember dicatat seperti ini ya, cash 5.000, kemudian earn ya, jadi unearned revenues atas franchise sebesar 5.000. Kemudian franchise mulai beroperasi pada Januari 2020 dan mencatat pendapatan tahun 2020 sebesar 85.000, maka revenues-nya tadi dibagi 5 ya, 5 tahun tadi ya, 50.000 dibagi 5 berarti diakui 1.000 yang sudah berlalu. Jadi ini ya semacam kayak diamortisasi ya. Kemudian account receivable 5.990 merupakan franchise revenue sebesar 7% dari total pendapatan tahun berjalan ya. Itu yang dapat saya sampaikan, cukup panjang memang materinya karena pengakuan pendapatan itu cukup banyak, dan di akhir tadi ada lampiran terkait dengan 2 bidang usaha yang berbeda. Yang pertama adalah construction in progress dan yang kedua terkait dengan franchisee. Ya paling tidak Anda bisa
mempelajari kembali untuk lebih memahami materi yang barusan saya sampaikan. Terima kasih, sampai bertemu kembali di seri pembelajaran berikutnya.